Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perkenalkan dulu ya sebagai konselor. Di sini saya Epi Nur Halim dengan Mas siapa? Nama saya Mas Isan. Oh, Mas Ijan. Mas Ijan tahu dari mana ada tempat konselor? Saya tahu di dokter yang biasa saya kunjungin, katanya saya ada beberapa masalah yang harus memang dipecahkan sama konselor. Jadi saya nyari-nyari alamat, saya jadinya ketemu di sini. Oh, berarti sebelumnya Mas Ijan pernah ke yang lain gitu sebelum ke sini? Untuk ke yang lain sih sebenarnya belum pernah, tapi saya beberapa kali berobat ke dokter Pip. Jadi ternyata masalah yang saya alami itu masalah psikologis, Mas, bukan masalah tentang rasa sakit yang bisa dirasakan atau bisa dilihat. Oh, oke. Ya. Di sini ada asas kerahasiaan. Mas Ijan mau cerita apa aja, bebas ya, tenang, gak akan tersebar ke manapun. Iya. Boleh ceritakan awal mulanya Mas Ijan? Intinya saya datang ke sini itu saya direkomendasiin dari dokter yang awalnya saya sering ngerasain depresi, jadi saya suka beli obat penenang untuk biar depresinya sedikit hilang gitu. Terus ternyata kata dokter saya harus direkomendasiin ke psikologi, bukan terus-menerus minum obat. Jadinya saya datang ke sini. Apa sih yang kamu sampai saat ini rasain, Mas Ijan? Kalau untuk yang saya rasain itu sebenarnya banyak ya, Mas. Salah satunya tuh kayak saya sekarang merasa sedikit depresi, dan ya intinya saya melakukan suatu hal apapun jadi kurang semangat lah. Malah kadang kuliah saya jadi terganggu gitu. Oh, jadi karena depresi itu perkuliahan kamu itu jadi keganggu gitu? Iya, karena sejujurnya hal-hal yang buat saya depresi itu saya sebenarnya udah tahu. Saya itu sebenarnya lagi sulit buat ngelupain seseorang gitu. Oh, jadi kamu depresinya itu karena seseorang? Iya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Oh. Bagaimana perasaanmu kok saat pertama kali kamu punya masalah itu? Ya intinya saya kerasa seperti kayak gini tuh semenjak saya sudah nggak bareng sama mantan saya yang terakhir. Jadi saya sedikit ngerasain depresi, terus saya nggak bisa ngelakuin hal apapun juga nggak semangat, terus kuliah juga jadi berantakan. Jadinya ya saya bingung mau gimana lagi, dan sulit juga buat nyembuhinnya. Daripada saya terus ke dokter, terus saya terus menerus mengkonsumsi obat, ternyata dokter merekomendasiin saya untuk ke psikologi. Jadinya saya datang ke sini seperti itu. Sebelum lanjut ke pembahasan yang tadi, apa sih yang sering Mas Ijan menjadi hobi untuk akhir-akhir ini? Untuk hobi saya itu sebenarnya berkendara ya, Mas. Saya suka sekali berkendara keliling kota, tapi karena hal-hal kayak gini jadinya saya sering murung di kamar gitu. Saya juga suka main futsal, main bola, tapi ya karena untuk melakukan hal-hal kayak gitu sekarang saya jadi nggak punya semangat. Oh, berarti Mas Ijan sering sunmori gitu sama teman-teman, sering main futsal? Kalau buat sama teman-teman saya enggak, tapi lebih ke saya sendiri suka naik motor gitu. Oh. Jalan-jalan kemana gitu, nyari tempat-tempat yang bagus, terus nyari tempat kopi juga. Kapan terakhir Mas Ijan bermain motor itu? Kalau untuk terakhir sih sebenarnya belum lama. Saya pergi ke coffee shop sendirian di sana. Jadi sebenarnya saya untuk akhir-akhir ini itu suka kemana-mana sendirian, Mas. Suka kemana-mana sendirian, dan ya intinya nyari tempat yang walaupun ramai, tapi nyari tempat yang orang-orangnya nggak kenal saya gitu.
Oh, tapi Mas Ijan sampai saat ini ada teman yang sedekat apa gitu yang dapat dipercaya untuk bercerita gitu. Kalau untuk teman bercerita sebenarnya saya nggak punya sih mas, soalnya kayak yang udah itu ketika saya bercerita ke orang jadinya intinya orang itu nggak bisa dipercaya lagi lah untuk saya tempatin buat tempat cerita gitu. Jadinya saya mending memendam sendirilah untuk segala masalahnya. Oh, jadi karena Mas Ijan itu gak ada teman, jadi Mas Ijan itu sering melupakan depresinya itu sebagai bermain motor gitu ya, keluar sendiri, Iya. cari-cari yang buat nongkrong gitu. Ya nongkrong tapi sendirian sih mas, nggak ngajak teman atau nggak nyari teman gitu. Saya lebih milih sendiri gitu buat menenangin diri saya sendiri. Mending untuk kedepannya Mas Ijan sarannya untuk mencari teman supaya bisa bercerita, tapi dapat yang teman yang dapat dipercaya ya. Ntar kan bisa bercerita, mungkin bagai bercerita itu mungkin Mas Ijan dapat tenang gitu buat bercerita ke teman itu. Kalau untuk nyari teman buat cerita sih mungkin prosesnya cukup lama ya Mas Epin, karena untuk akhir-akhir ini saya memang sangat nggak intinya saya nggak percaya ke orang lain sih kecuali ke diri saya sendiri gitu. Jadi apa saya pendem gitu. Oh. Tapi untuk motoran ke tempat bagus seperti ke pemandangan-pemandangan gitu untuk menghilangkan stresnya gitu, seperti bercerita dengan alam yang indah gitu. Ya mungkin hal-hal yang kayak gitu sih mas yang saya butuhin, karena emang saya pikir tuh ke tempat-tempat bagus itu menjadi refleksi saya untuk melepaskan segala, ya intinya melupakan segala hal yang membuat saya nggak bisa bersemangat, terus membuat saya nggak bisa menjalani kehidupan yang kayak biasanya gitu. Jadi ya mungkin saya lebih kepengen terus menerus nyari tempat bagus gitu, maupun jauh, dekat maupun jauh sih mas, intinya kayak gitu. Ya intinya lakuin aja yang semaunya Mas Ijan, seperti yang Mas Ijan ke pemandangan-pemandangan yang bagus itu merasa nyaman ya boleh gitu, tapi sebaiknya Mas Ijan coba perlahan-lahan cari teman untuk buat menjadi bahan cerita gitu buat ke temannya, biar ada apa-apa temennya itu peduli ke Mas Ijan. Ya sih mas, nanti saya sepulang dari sini coba saya pelan-pelan nyoba nyari tempat lagi untuk cerita, biar nanti juga bisa ketika saya pengen pergi juga ada teman bisa buat cerita, walaupun mungkin saya belum sepercaya itu sama orang lain, tapi saya usahakan. Intinya saya berterima kasih untuk sarannya kepada Mas Epin yang juga sudah mendengarkan saya sepenuhnya, dan intinya terima kasih banyak Mas Epin. Ya, jadi kan soalnya itu ke alam itu kan gak ada solusi untuk Mas Ijan. Misalkan Mas Ijan bercerita ke alam itu gak ada nimbal baliknya untuk diceritain kan kalau seperti ke teman, Mas Ijan bercerita ke temannya, nah ntar temannya itu ada solusi gitu buat Mas Ijan kayak gimana gitu. Ya intinya mungkin itu akan saya lakukan sih Mas Epin, cuma mungkin pelan-pelan, tapi intinya terima kasih juga udah mendengarkan, udah ngasih solusi juga, dan insya Allah saya nanti kedepannya akan terapkan hal-hal seperti itu ya, yang Mas Epin sarankan. Ya pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru, yang penting ada hasil. Ya, baik Mas Epin. Ya mungkin segitu aja sesi pertemuan kali ini Mas Ijan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.